Perkenalkan, nama saya Ignatius Radmarko Dewi. Saya sedang bersama kakak, siapa kau boleh tahu nggak? Saya Jihanila Safira. Oke, kak, di sini saya ingin mewawancarai kakak nih kak. Paling cuma beberapa pertanyaan aja sih kak. Oke. Kak, coba kakak ceritain latar belakang bisnis kakak ini gimana sih kak? Oke, kalau latar belakang sendiri ya, perusahaan ini tuh perusahaan papa saya. Jadi saya termasuk yang punya privilege untuk melanjutkan bisnis papa saya. Kalau dibilang saya usaha ini dari nol ya enggak, karena papa saya sudah bangun dari lama banget. Nah, untuk perusahaannya sendiri itu bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, yang dimana kita itu vendor yang menyediakan barang-barang seperti peralatan rumah tangga, peralatan kantor, dan juga jasa seperti pemasangan wallpaper, pemasangan rollerblade dan sebagainya gitu. Terus juga paling bagaimana sih kak, cara kakak mengatur waktu tugas kakak dan bisnis kakak ini kayak gimana sih? Nah, kebetulan karena saya sekali lagi masih dibiayain oleh orang tua dan masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, jadi saya juga kerja sambil S2 dengan harapan orang tua saya apa yang saya pelajari di S2 ini, terutama di bidang marketing, itu bisa diimplementasikan langsung ke depannya. Karena kan perusahaan papa saya ini lebih konvensional, ya dimana hanya klien saja yang tahu papa saya yang akan meminta jasanya. Nah, sedangkan saya tugasnya di sini adalah bagaimana nih mengubah konvensional ini menjadi lebih digitalisasi yang mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang gitu. Terus bagaimana tanggapannya kalian lihat klien gitu kak? Kayak ibaratnya kan tahu kalau sana ini perusahaan bapak kakak kan. Terus bagaimana kalau perasaan klien itu kayak ibaratnya, oh ini anaknya kayak begini gitu kan? Oh, pasti ya, kan klien papa saya kan kebanyakan mungkin yang lebih istilahnya udah punya posisi yang bagus, yang jabatannya bagus, dan juga mungkin akan lebih tua dari saya, yang biasanya tuh sudah nyaman berinteraksi atau bercanda atau istilahnya bernegosiasi sama papa saya. Begitu saya masuk mungkin akan ada perasaan tidak nyaman gitu, tapi ya kita di dunianya bisnis pasti profesional gitu. Saya menunjukkan bahwa saya profesional. Ketika saya diminta untuk bertemu untuk negosiasi atau MOU, saya datang tepat waktu dan saya juga merepresentasikan papa saya gitu. Jadi saya tidak membuat adanya barrier generasi ataupun barrier gender gitu. Itu sih. Paling apa sih kak tantangan kakak dan juga kendala dalam menjalankan usaha ini? Tantangannya sebenarnya tadi ya, pertama karena saya masih muda, saya mungkin masih ada rasa egois gitu, merasa lebih pintar atau merasa lebih kayaknya seharusnya perusahaan harus bergerak atau strukturnya harus diubah gitu. Nah, cara untuk saya mengkomunikasikan ke orang tua saya mungkin akan ditentang gitu, karena mereka yang jauh lebih pengalaman. Dari situ saya belajar bagaimana untuk memahami situasi dari perusahaan ini, memahami struktur dan juga pola pikir dari papa saya. Nah, dari situlah saya juga akhirnya mencoba untuk berkomunikasi, ini loh yang sudah dilakukan selama ini oleh orang tua saya, dan saya ingin membuat sesuatu yang baru, yakni lebih digitalisasi, marketingnya juga lebih berbeda dari sebelumnya untuk meng-approach customer baru gitu. Ya. Terus siapa aja sih kak klien kakak atau pelanggan dari perusahaan ini? Kalau untuk klien itu ada di instansi juga dan juga ada di swasta. Kalau instansi sendiri itu seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, terus ada Bappenas, lalu Angkasa Pura, dan kalau swastanya itu ada di beberapa perkantoran biasa ya di swasta. Tapi untuk kenapa saya bilang instansi pemerintah, karena kami itu sudah lama bergabung ke instansi vendor pemerintah, karena kan pemerintah sendiri kan banyak tuh peraturan-peraturannya dan kita sudah lama mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Oke, paling gitu aja sih kak. Oke. Makasih ya kak. Iya. Iya. Udah,